Hai anak-anak, pada pembelajaran pertama kita akan membahas bab 1 tentang objek IPA dan pengamatannya. Dari SD kalian tentu sudah belajar IPA ya. IPA adalah ilmu tentang segala sesuatu yang ada di sekitarmu. Nah, biasanya para ilmuwan melakukan serangkaian penelitian untuk mempelajari hal-hal di sekitar kita. Untuk melakukan penelitian, kalian harus memiliki beberapa keterampilan IPA dalam proses penyelidikan IPA. Apa saja? Yang pertama adalah pengamatan. Menggunakan panca indera termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Misalnya, kalian akan mengamati tanaman kacang hijau. Berarti kalian tidak hanya mengamati tanamannya saja, tapi kalian harus mencari informasi tentang tanaman kacang hijau, baik dari buku, internet, ataupun sumber yang lainnya. Yang kedua adalah membuat inferensi, yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Misalnya, kira-kira kalau kita mengamati tanaman hijau, ciri daunnya warnanya apa? Kemudian akarnya bentuknya seperti apa? Batangnya bagaimana? Dan lainnya. Yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan, baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Kalian bisa mengkomunikasikannya sesuai dengan penelitian yang kalian lakukan. Kira-kira cocoknya datanya dalam bentuk apa? Mau tabel, grafik, atau yang lainnya. Selanjutnya adalah manfaat mempelajari IPA. Oke, manfaat mempelajari IPA di sini ada 4. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas hidup. Contohnya, jika dalam kehidupan sehari-hari, kamu bisa menemukan tanaman apa yang cocok di kebun kamu yang berada di kaki gunung dengan melakukan pengamatan. Yang kedua adalah memahami berbagai hal. Contohnya, mengapa matahari bersinar? Atau mengapa pelangi berwarna 7? Yang ketiga adalah menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh? Atau contoh lainnya, kamu ketemu aliran kotor, tapi digunakan untuk mandi oleh masyarakat sekitar. Kamu bisa membuat penyaring sederhana untuk membuatnya menjadi lebih bersih. Yang terakhir adalah berpikir logis dan sistematis, yaitu misalnya jika datanya seperti ini, maka kesimpulannya seperti apa? Atau berpikir logis dan sistematis ini adalah untuk membuat kamu terbiasa berpikir secara berurutan dan menggunakan logika ilmiah dalam menyimpulkan sesuatu. Nah, dalam penyelidikan IPA, kira-kira apa saja sih objek yang kita amati? Objek yang dipelajari dalam IPA meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Objek di sini bisa objek biotik, yaitu benda-benda yang hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, atau bisa juga objek abiotik, yaitu makhluk tak hidup seperti tanah, udara, dan yang lainnya. Namun, di sini objek dalam IPA kita akan bagi menjadi 2 berdasarkan ukurannya, yaitu ada yang ukurannya kecil dan ada yang ukurannya besar. Untuk yang ukurannya kecil, contohnya adalah bakteri, virus, dan partikel penyusun atom. Nah, kecil di sini dalam artian kita tidak bisa melihatnya hanya dengan menggunakan mata saja, tapi kita membutuhkan bantuan alat seperti mikroskop untuk mengamati objek tersebut. Sedangkan untuk objek yang besar, contohnya adalah lautan, bumi, matahari. Kita tidak perlu menggunakan alat bantu untuk melihat objek yang besar.
Nah, pada saat ini, penyelidikan tentang alam telah menghasilkan kumpulan pengetahuan yang demikian kompleks. Untuk memudahkan pengetahuan-pengetahuan tersebut digolongkan menjadi 4, yaitu yang pertama adalah fisika, mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Yang kedua adalah kimia, meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Yang ketiga, biologi, mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran renik atau kecil sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Dan yang terakhir adalah ilmu bumi dan antariksa, mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Nah, kinerja ilmiah memiliki 3 syarat, yaitu yang pertama adalah keterampilan proses, yang kedua adalah metode ilmiah, dan yang ketiga adalah sikap ilmiah. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah keterampilan proses. Yang pertama adalah observasi atau mengamati, yaitu mengumpulkan informasi memakai panca indera. Yang kedua adalah interpretasi, mengambil kesimpulan sementara dari data yang telah dihimpun. Yang ketiga, klasifikasi atau menggolongkan atau bisa juga mengelompokkan. Nah, dalam proses mengelompokkan terdiri dari beberapa aktivitas, yakni menemukan perbedaan dan ciri-ciri atau bisa juga membandingkan dan lain-lain. Yang keempat, prediksi, yaitu memprediksi hasil informasi dari pengamatan yang terpercaya. Yang kelima adalah komunikasi, yaitu bisa menjelaskan informasi ke dalam bentuk diagram, tabel, grafik. Nah, dalam prakteknya, komunikasi ini adalah kemampuan kalian untuk mengutarakan hasil penelitian yang telah kalian lakukan. Yang keenam adalah mengajukan pertanyaan. Nah, mengajukan pertanyaan di sini agar kalian memiliki skill untuk bertanya, misalnya mengapa, apa, bagaimana, saat ingin mengetahui sesuatu. Yang ketujuh adalah menerapkan konsep. Dalam pelaksanaannya, kalian harus bisa memakai konsep yang sudah dipelajari ke dalam peristiwa baru. Dan selanjutnya adalah merencanakan percobaan. Kalian harus bisa memutuskan apa yang harus diobservasi, diukur, dicatat, beserta cara kerja dan bagaimana cara mengatur percobaan. Selanjutnya adalah metode ilmiah. Metode yang pertama adalah menyadari adanya masalah. Yang kedua adalah merumuskan masalah. Misalnya meneliti tentang tanaman kacang hijau. Yang ketiga adalah mengumpulkan data. Kalian harus mencari data tentang penelitian yang akan kalian lakukan. Kalau misalnya yang diteliti adalah tanaman kacang hijau, berarti kalian harus mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan tanaman kacang hijau. Yang keempat, membuat hipotesis, yaitu buat perkiraan tentang kacang hijau. Misalnya, jika tumbuh di tempat gelap, apa yang akan terjadi? Atau kalian bisa melakukannya di penelitian yang lain, itu hanya contoh. Yang kelima adalah melakukan percobaan. Di sini adalah untuk membuktikan apakah hipotesis yang sudah kalian pikirkan benar atau tidak. Yang keenam adalah menarik kesimpulan. Contoh yang tadi kita pakai adalah meneliti tentang tanaman kacang hijau. Nah, berarti apakah tanaman kacang hijau bisa tumbuh di tempat gelap atau tidak? Yang terakhir adalah menguji ulang kesimpulan.
Setelah kalian melakukan percobaan sampai dengan menarik kesimpulan, agar kalian lebih yakin terhadap kesimpulan yang sudah kalian lakukan, kalian bisa menguji ulang kesimpulannya dengan melakukan percobaan untuk mengulang lagi. Dan yang terakhir adalah sikap ilmiah. Yang pertama adalah rasa ingin tahu, yaitu misalnya selalu bertanya tentang berbagai hal yang ingin kalian ketahui dalam penelitian. Yang kedua adalah berpikir kritis dengan cara mencari informasi sebanyak-banyaknya, bisa dengan bertanya, dan lainnya. Yang ketiga, tekun dan teliti, yaitu tidak boleh malas, ceroboh, harus rajin dan tidak boleh mudah putus asa jika kalian melakukan sebuah penelitian. Yang keempat, tidak mudah percaya. Ini masih berkenaan dengan kritis ya. Artinya mencari informasi untuk membandingkan apa hasil penelitian kalian, apakah ada data yang tidak cocok, kekurangan, atau yang lainnya. Yang kelima, jujur dan bertanggung jawab. Harus jujur terhadap fakta yang terjadi dalam penelitian. Jadi tidak boleh kalian mengarang hasil penelitian. Fakta apa saja yang terjadi dalam penelitian itu nanti yang akan kalian simpulkan hasilnya. Dan yang terakhir adalah terbuka. Bersedia mendengarkan kekurangan, argumentasi, atau kritik dan saran dari orang lain. Nah, untuk pertemuan pertama, materi yang akan kita bahas cukup sampai di sini ya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.